Kalau misalkan kalian udah belajar habis-habisan, tapi nilai kalian jelek, gimana nih perasaan kalian? Berarti bagus tuh. Lingkungan pertemanannya bagus. Enggak toksik, enggak. Buat teman-teman saya, jangan pernah menyerah hanya karena salah. Selalu percaya diri dan jangan puas karena satu hasil saja. Selalu percaya diri dan jangan pernah puas dengan satu hasil pencapaian. Ya. Oke, ingat ya Sobat Omset di rumah, jangan pernah puas dengan satu pencapaian. Hai Sobat Omset di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, Sobat Omset di rumah, kali ini aku hadir kembali dengan episode yang lebih menarik dengan tamu yang menarik juga. Mari kita perkenalkan tamu kita kali ini. Untuk kalian bisa diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Niputu Widiasih, bisa dipanggil Widiasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sri Windari, bisa dipanggil Winda. Berarti Widiasih dengan Windari. Oke, kalian dari SMP mana? SMP Negeri 4 Susut. SMP Negeri 4 Susut. Kalian di SMP kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9? 9C. 9C. Sekelas? 9B. Oh, beda kelas. Oke. Gimana perjalanan kalian tadi ke SMK 1 Susut? Seru nggak? Seru, lancar. Lancar, nggak ada halangan kan? Enggak. Oke. Di sini aku nyebut aku kakak aja ya, biar enak. Kakak mau nanya. Kalian itu katanya adalah siswa berprestasi nih di SMP Negeri 4 Susut. Nah, apa yang membuat kalian nih termotivasi untuk belajar dan berprestasi? Karena dukungan orang tua. Karena dukungan orang tua. Terus? Dari adanya prestasi, saya bisa mencari pekerjaan dengan baik. Berarti karena adanya dukungan dari orang tua, juga dengan adanya prestasi, kamu bisa mencari pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Oke, di balik prestasi dan juga cara belajar kamu nih, pasti ada guru atau sosok yang menginspirasi kalian berdua untuk belajar dan terus berprestasi untuk memacu prestasi kalian. Kayak, aku sekarang juara 3, harus lebih pokoknya terus ke depannya harus lebih gitu. Siapa tuh kira-kira yang memotivasi kalian gitu? Orang tua sama guru. Orang tua sama guru. Kalau gurunya itu siapa? Ada nggak guru di sekolah nih yang spesial banget menurut kalian dalam memotivasi kalian untuk belajar terus terpacu jadinya kalian untuk terus dapat ranking, juara gitu? Siapa? Bu Lowinnyani. Lowinnyani. Iya. Karena dari ibu tersebut saya bisa mendapatkan mengikuti sains olimpiade sampai ke provinsi. Wah, sampai ke provinsi. Ya, olimpiade matematika. Wah, anak matem nih. Pasti bagus banget. Oke, kalau kamu gimana? Saya ada Bu Sangayu. Sangayu. Guru? Dia guru IPS. IPS. Yang membimbing saya juga ikut olimpiade IPS. Berarti kedua-duanya ini ikut olimpiade dengan bimbingan guru favorit lah di Bisiang. Oke. Terus bisa kalian ceritakan nggak rutinitas kalian belajar itu kayak gimana? Mulai dari kayak di rumah, di sekolah itu gimana? Atau nggak di luar sekolah bisa? Mulai dari Sri deh. Kalau di sekolah biasanya kan ada guru jelasin. Itu misalnya kalau belum jelas saya catat dulu poin-poinnya, terus sampai di rumah cari lagi penjelasannya lewat internet gitu. Terus dicatat biar lebih meresap. Berarti kalau udah dicatat nanti bisa dipelajari lagi. Kalau Widiasih gimana? Kalau pas di sekolah ketika guru menjelaskan saya mencatat. Begitupun kalau sudah di rumah istirahat dulu, malamnya baru belajar yang besok akan dapat pelajaran tersebut. Berarti ada waktu di mana kita harus istirahat, belajar untuk besok lagi. Nah, pasti kalau kakak nih sebagai siswa pasti ada aja rasa males. Aku males nih belajar, capek gitu kan. Kalian ada nggak? Pasti adalah rasa males kalau mau belajar. Terus cara kalian mengatasi rasa males itu gimana? Caranya
mengingat-ingat misalnya orang tua udah capek kerja buat memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita juga harus balas dengan membanggakan mereka. Jadi kita harus giat belajar. Jadi kita dipacu karena kita mengingat kerja keras orang tua, jadinya nggak males gitu. Kalau Widiasa gimana? Bisa beristirahat dan bermain bersama teman, begitupun menonton video pembelajaran, jadinya nggak terlalu malas. Jadi nggak ada yang pernah buka TikTok nih kalau males. Pernah, Terus kalian pernah nggak kalau misalkan kalian udah belajar habis-habisan, tapi nilai kalian jelek, gimana nih perasaan kalian? Kayak kadang misalkan nilai tertinggi kalian tuh 90 lah, 95, atau bahkan sempurna nih 100, terus tiba-tiba nilai kalian tuh anjlok lah 70, 75 gitu. Gimana ke perasaan kalian, sedih kah atau gimana gitu? Sedih. Terus cara kalian mengatasinya gimana? Karena lebih aktif di kelas dan juga di luar kelas. Lebih kita memacu diri kita untuk lebih aktif gitu jadinya. Terus kalian ikut organisasi nggak di sekolah? Ikut. Organisasi apa? OSIS. OSIS. Kalau PIKR juga. PIKR. Ya. Di luar sekolah? Kebetulan belum ada. Belum ada. Jadi kan kalian ikut organisasi di sekolah OSIS sama PIKR. Ya. Terus cara kalian mengatur waktu antara kegiatan OSIS, PIKR, sama belajar itu gimana? Pasti kan ribet nih kalau misalkan waktunya itu bentrok. Antara kalian ada ulangan di kelas, terus ada kegiatan di OSIS sama di PIKR. Gimana tuh cara kalian? Menurut saya kita harus selalu memprioritaskan tugas-tugas kita dibandingkan Kegiatan di luar pelajaran. Berarti kalian pasti akan memilih untuk ulangan dulu, Iya. baru ikut kegiatan. Oke. Terus kalian udah dapat prestasi apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau saya kebetulan saya dari kelas 7 sampai sekarang terus dapat juara umum 1. Sama saya juga pernah ikut olimpiade IPS sama olimpiade PPKN yang di Undiksa. Undiksa. Ya, tapi kebetulan nggak lolos ke yang lebih lanjut lagi. Tapi udah mantap itu bisa di Undiksa ya? Iya. Ikut olimpiadenya. Terus kalau Widiasa gimana? Saya juga dari kelas 7 mendapatkan juara. Dari kelas 7 juara 3 umum, kelas 8 juara 2 umum. Dan juga saya punya prestasi olimpiade matematika, lolos sampai di provinsi. Wah, itu kalau udah lolos sampai provinsi itu udah bagus banget tuh. Pasti orang tua di rumah pasti bangga gitu. Nah, prestasi yang paling berkesan dari semua pencapaian kalian itu apa? Paling banget, kayak aku bangga banget nih dapat prestasi ini, bisa banggain bapak, ibu gitu. Prestasi apa tuh yang paling berkesan? Kalau saya juara 1 umum. Paling berkesan? Iya. Kalau saya olimpiade matematikanya bisa mencapai provinsi. Kalau juara 1 umum sekarang masih? Masih. Bertahan berarti ya dari kelas 7 sampai 7. sekarang? Astongkara bisa sampai nanti tamat kelas 7. Astongkara juga nanti kalau udah tamat terus lanjut di sekolah mana lebih bagus lagi, siapa tahu. Oke. Pasti ada momen sulit atau rintangan besar yang kalian hadapi dalam meraih prestasi kalian tuh, kayak persaingan pasti ada di kelas. Gimana tuh? Kita bersaing bersama teman gitu. Apalagi teman dekat ya. Terus lagi? Sejauh ini sih nggak ada, soalnya kan ngadepinnya kayak enjoy aja gitu. Yang penting kita udah berusaha. Pasti kayak ada ya kalian teman kalian nih, teman baik nih, kita bersaing sama mereka, terus mereka nggak terima kalau kita dapat nilai bahkan juara, sedangkan dia nggak. Pernah nggak sih kalian dimusuhin gitu? Sejauh ini nggak pernah. Nggak pernah. Berarti bagus tuh. Lingkungan pertemanannya bagus. Nggak toksik, nggak gitu. Oke.
Keterampilan apa yang paling bisa dikembangkan selain belajar di sekolah? Kalian punya hobi atau apa gitu? Keterampilan Kalau saya memasak. memasak. Ya. Terus kamu Sama juga memasak. sama-sama suka masak nih? Ya. Oke. Mungkin kalian kalau udah tamat mau kerja di bagian kitchen, mungkin kalian Ya. jadi chef. Kalau mau masak. Terus cita-cita kalian aku mau tahu nih. Terus kayak apa sih kalau bisa kasih tahu alasannya kenapa kalian milih itu sebagai cita-cita kalian gitu. Kalau saya cita-citanya jadi ya yang tadi jadi chef karena peluang kerjanya lebih banyak. Itu kalau saya pengennya terjun ke dunia pariwisata. Kalau biasanya Saya ingin bercita-cita menjadi koki karena ingin terjun juga ke dunia pariwisata. sama-sama juga- suka pariwisata nih. Ya karena kan peluang kerjanya lebih banyak. Iya. Oke. Terus kalian yakin kalau aku mau nanya kalau kalian yakin nih cita-cita kalian didukung sama orang tua gitu? Atau Saya mungkin akan mengikuti alur orang tua, misalkan disuruh lanjut ke perguruan tinggi gitu misalkan. Gimana? saya yakin karena dapat gini kayak gambaran dari kakak-kakak saya yang kerja di pariwisata juga. Makanya saya lebih didukung kerjanya ke pariwisata. Berarti udah dapat dukungan penuh Ya, dari orang tua sama keluarga. sekeluarga. Kamu juga sama? Kalau saya didukung sih sama orang tua dan juga dari prestasi saya bisa mengasah cita-cita tersebut. Oke, sama-sama pengen terjun ke dunia pariwisata. Punya hobi yang sama, juga hobi masak. Oke, apa saran kalian nih untuk teman-teman kalian yang di sekolah ataupun sahabat omset di rumah yang ingin berprestasi tapi kayak aku masih takut nih nanti aku gagal nggak ya gitu. Kayak mereka ada kemampuan tapi mereka takut untuk melangkah lebih ke depan gitu. Mereka takut gagal lah, takut nanti kalau nggak sempurna dicaci maki lah sama orang sekitarnya. Itu bagaimana? Kalau menurut saya kita harus percaya diri, itu hal yang paling penting menurut saya. Karena sekitar apapun kita, kalau misalnya di kelas nih kita nggak, padahal kita tahu tapi kita nggak percaya diri buat menjawab soalnya itu dan selalu takut salah, itu nggak akan bisa berkembang. Kalau kamu gimana? Buat teman-teman saya, jangan pernah menyerah hanya karena salah. Jangan pernah menyerah karena salah. Jadi kita berarti untuk teman-teman di rumah nih yang masih merasa takut untuk maju atau melangkah ke depannya gara-gara takut kayak dicaci maki lah sama orang sekitar, terus takut merasa nggak sempurna nih perjuangan mereka gitu. Kalian pasti pernah kayak gitu juga? Oke. Terus aku mau tanya lagi apa ya? Aku lupa. Maaf ya. Gimana ya? Kalau kalian nih punya saudara atau adik lah kalian, mereka punya bakatnya bahkan bagus lah, bisa dibilang bagus, tapi mereka nggak berani untuk mengungkapkan. Intinya mereka tidak berani mengembangkan bakat mereka, entah bakat bernyanyi, berpidato, berpuisi gitu. Gimana sih cara kalian untuk membantu adik kalian itu untuk bisa berkembang gitu? Mendukungnya. Dan menyuruh percaya diri. Untuk berarti kita harus mendukung dia supaya lebih percaya diri, supaya bakatnya mungkin nggak kependem sia-sia gitu aja. Oke. Apa lagi ya yang mau aku tanyain? Nah, kalian kan udah mau lulus nih. Kalian mungkin ada nggak sih rasa sedih gitu, mau berpisah sama teman-teman, sama guru? Kan mungkin nanti kalian bakal berpisah, entah berpisah sekolah nih, entah jarak atau gimana gitu. Mungkin ada yang di Denpasar, ada yang di Bangli atau gimana? Gimana perasaan kalian? Sedih.
sedih pasti. Iya. Berpisah sama guru, sama teman dekat gitu. Oke. Sekolah kan. Mm-mm. Mereka punya sekolah impian masing-masing. Kalau pasti mereka bakal punya teman baru, terus lingkungan pergaulan yang baru. Oke. Segitu obrolan kita hari ini. Jadi untuk sahabat omset di rumah, itu tadi obrolan kita. Tapi sebelum kita tutup, aku mau minta quotes deh dari kalian. Mau dua-duanya apa salah satu? Dana. Jangan pernah selalu percaya diri dan jangan puas karena satu hasil saja. Selalu percaya diri dan jangan pernah puas dengan satu hasil pencapaian. Iya. Oke, ingat ya sahabat omset di rumah, jangan pernah puas dengan satu pencapaian. Jadi kita harus terus berusaha supaya bisa mencapai hal yang lebih dari yang kita capai sekarang. Oke sahabat omset di rumah, sekian obrolan dari kami. Tunggu kami di episode yang lebih menarik dan dengan obrolan yang lebih menarik tentunya. Bye-bye semua. SMP Negeri 1 Susut ya?